Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan. Dan kami juga mengucapkan bungsi saja untuk merayakan selamat hari tahun baru Chinese New Year ya. Kita percaya bahwa hari-hari kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan, amin. Tahun-tahun kehidupan kita dipelihara Tuhan. Dan satu hal banyak yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari lepas hari, ya. Bahkan Tuhan merancangkan sesuatu yang indah buat kita. Rancangan kebaikan, rancangan keselamatan, rancangan yang penuh masa depan yang cerah, ya. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlu. Mari kita saat ini bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya pagi hari ini. Kami rindu untuk naikkan pujian, naikkan penyembahan kami lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Haleluya.
sungguh penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang hangat, tangan Tuhan yang kuat, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami rasakan hari lepas hari, bahkan tidak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami boleh menjadi kesayangan Tuhan, kami boleh menjadi biji mata Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipelihara hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami, ini pujian kami, ini sembah syukur kami, ini mazmur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua umat memuji Tuhan. Kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Yes. Boleh kasih salam kiri kanannya ya. Boleh kasih salam kongsi. Tuhan Yesus berkati. Ya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Tuhan yang layak dipuja. Hanya bagi Engkau yang layak dipuja, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak Tuhan, kami telah bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Here we go. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. 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 Boleh kasih kiri kanannya ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yeah.
Haleluya. Jadi liburan kali ini kan sebenarnya saya kan guru ya, ketika hari Rabu dibilang kita kan libur, kami cuma 1 minggu 4 hari gitu kan. Oh udah kepikiran sini. Terus suami saya udah bilang pasti mau ini di pikirannya nih, hari ini kesini kan. Aku bilang tahu aja gitu kan. Tapi lucu sekali dan ironis sekali bahwa hari-hari liburan saya dipenuhi dengan dari rumah duka ke rumah duka. Jadi pada hari itu saya pergi ke rumah saudara saya ya dengan Bowo ya. Kita ke sana lalu main sim di Tangerang sana gitu. Dan setelah itu kayaknya kalau dari rumah duka ke mall kayaknya udah nggak ada. I have no more feeling gitu tuh mall gitu udah nggak ada lagi. Dan besoknya lagi saya harus pergi lagi ke paman saya. Paman saya ini kebetulan sahabat sekali dengan papa mama saya gitu. Saya nggak bisa ke rumah dukanya, jadi saya ke Tegallaru. Di situ pun lama juga gitu. Dan lagi kalau bisa di Tegallaru saya udah malas lagi kalau ke mall segala macam, udah saya di rumah. Dan kemarin saya berdiam diri di rumah, sebenarnya udah banyak itu. Jadi saya pikir adalah oh ya mungkin memang adalah persiapan buat saya untuk melayani pada pagi hari ini ya. Ya satu hal memang mungkin banyak hari-hari di dalam kehidupan kita, tapi hari yang paling indah adalah ketika boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Satu hari di pelataran Tuhan lebih indah daripada 1000 hari tempat lain. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Ya kita mendengar pujian bahwa gak ada siapapun, seorang pun yang mengasihi kita lebih dari kasih Tuhan. Ya, bahkan Tuhan tahu apa yang kita gumulkan, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu apa yang kita rindukan, dan Dia menjawab lebih dari apa yang kita butuhkan. Saya boleh saksikan bahwa tempat saya bekerja itu karena setelah pandemi ini, Bapak Ibu, itu memang agak sulit untuk menaikkan gaji gitu ya, karena memang jumlah murid atau apalah gitu. Dan tapi puji Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan saya ya, melalui pekerjaan saya, melalui anak-anak les saya gitu ya, sehingga saya boleh menyelesaikan sekolah, bahkan program magister dengan selesai dengan baik, tidak kurang satu apapun. Dan saya kaget waktu bulan Februari saya masukin ke ATM, saya pikir saya salah ngitung kali ya, kok bisa segini gitu ya. Terus saya pikir udahlah gitu. Dan kemudian baru kemarin gitu hari prinsipal saya bilang, Miss Yuni, udah dilihat belum ATM-nya? Udah Pak, udah dinaikin kan? Saya kaget kan. Oh jadi kemarin kan saya salah itu berarti saya naik gitu. Di tengah-tengah teman-teman saya nggak ada naik sama sekali, bahkan 5%, 3% dinaikkan, bahkan lebih dari berpersen-persen. Saya bilang itu semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Ya tetap setia di dalam firman Tuhan, tetap setia dalam perpuluhan, tetap setia dalam segala hal yang Tuhan sudah katakan jelas sekali di dalam firman-Nya. Kita tinggal ikuti. Amin. Tuhan pelihara Bapak Ibu luar biasa. Yes. Amin. Berkat Tuhan bagi setiap kita. Tiada seperti Engkau, kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saat kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih Tuhan Bapak Ibu, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab.
Dari tempat ini kami meninggikan nama Tuhan, sebab sungguh tidak ada nama yang seperti Engkau, nama yang kami percaya, yang di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada kuasa yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan. Dan hari ini kami datang Tuhan, bukan hanya sekedar untuk meminta atau mengharapkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kami, namun terlebih daripada itu kami datang ke tempat ini untuk kami berjumpa dengan Tuhan, ngalamin Tuhan secara pribadi, sehingga hidup kami diubahkan, roh jiwa kami diubahkan, untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu dan menjadi serupa dengan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, dan biarlah Engkau berfirman bagi setiap kami, bahkan termasuk hamba-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup menghidupkan, membangkitkan, yang sanggup memulihkan. Dan kami percaya di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan semua yang siap untuk terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Salam kenal ya. Saya baru silakan. Silakan Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dilayani oleh dulu murid SMP Bethel ya. Jadi untuk tahun bulan ini, bulan besok ada lagi dari murid Bethel juga sampai mungkin bulan November ya. Itu semua sampai Oktober semua dilayani oleh murid-murid dari SMP Bethel yang sekarang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Bukan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dan Ibu Wilis ini sekarang saya panggil Ibu karena sudah Ibu melayani di GBI Jelambar Timur. Dan memang talentanya luar biasa, suaranya bagus ya. Dan mama papanya sangat setia dari muda, dari mereka masih kecil-kecil di Jelambar Timur sampai sekarang masih tetap di Jelambar Timur ya, dalam keadaan sehat. Dan kokonya dipakai Tuhan juga menjadi gembala di GBI Glow ya, di Glow yang ada di Season City ya. Tapi nggak bisa untuk melayani di sini karena sudah dipatok oleh gembalanya, nggak bisa ya sama waktunya. Tapi puji Tuhan hari ini Bu Wilis bisa melayani dan nanti akan terus. Mungkin mau apa nyanyi Bu, silakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Sri. Wow, luar biasa. Saya surprise nih buat saya ya. Oke, nggak kenal nggak sayang katanya ya. Beberapa di antara kita mungkin udah kenal, saya juga kenal ya. Ada Kak Matius, Pak Diselman, guru saya. So, saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Sri dan juga tim pengembalaan di tempat ini serta seluruh jemaat GBI Theophila buat kepercayaan hari ini untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dihubungi Ibu Sri, saya excited gitu ya, semangat banget. Kenapa? Karena memang udah lama banget. Saya ingat terakhir kali saya kemarin itu kayak masih sekolah minggu. Ya, waktu saya masih sekolah minggu saya pernah kemari. Waktu itu ibadah Natal kalau nggak salah ya. Setelah itu fokus pelayanan di GBI Jelambar Timur dan sampai sekarang ya. Saat ini saya sudah menikah, ini suami saya. Ya, anak Bethel juga ya, cuma panggilannya bukan di area melayani juga ya, cuma melayaninya lebih banyak di marketplace ya. Saya sudah menikah dan anak saya satu orang aja, putra usia 16 tahun. Dan selain tim penggembalaan di GBI Jelambar Timur, saat ini saya juga sebagai Head Operation dari Unlimited Worship ya, khususnya mungkin buat anak-anak muda yang tahu tentang kursus musik worship ya, di Unlimited Worship kami sedang mengerjakan itu bersama Frendy Kuncoro. Dan saya juga masih tetap kerja ya, kerja di Manulife Indonesia. Jadi puji Tuhan bahwa di dalam segala hal yang Tuhan percayakan,
ketika kita dapat terus mengerjakannya dengan kesetiaan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan memperlengkapi, amin. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu nama Yesus, nama di atas segala nama. Saya bersyukur banget ya, di Theophila ini nggak membangun atau memberikan tema-tema khotbah yang hanya sekedar kekinian, happening, tetapi benar-benar meletakkan dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu patut bersyukur atas hal itu. Kenapa? Karena sekarang banyak banget firman Tuhan hanya sekedar mencapai untuk motivasi hidup, tetapi tidak mengubahkan kehidupan. Nah hari ini saya berdoa biar setiap kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kita, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi yang benar-benar siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, biar kita juga siap untuk melakukannya. Boleh colek kanan kiri yang siap ya. Jangan tegang Bapak Ibu ya. Oke. Tahun lalu, tepatnya sekitar bulan Juli begitu, di Unlimited Worship waktu itu kami lagi ada recording gitu ya. Kemudian kami kedatangan tamu dari Surabaya. Tamu ini sebetulnya tamunya Frankie Kucoro kan, tapi karena dia lagi recording, saya harus nemenin, ngajak ngobrol gitu ya. Nah setelah ngobrol-ngobrol ternyata mereka ini adalah pendoa syafaat. Ya, mereka adalah pendoa syafaat 3 orang. Kemudian setelah ngobrol, mereka doakan kami. Dan setelah mereka berdoa, kemudian mereka salah satunya nanya sama saya begini, Willis, kamu tahu nggak arti nama kamu tuh apa? Jarang orang ada nanya nama saya itu artinya apa ya. Kemudian dia bertanya, ya saya jawab, orang tua saya kasih nama Willis itu artinya hijau, ya diambil dari Gunung Wilis yang ada di Jawa Tengah. Terus kemudian dia bilang gini, nanti kamu pulang, kamu cari tahu arti nama kamu sesuai dengan Alkitab, secara rohani, pengertian secara rohani. Ya udah saya pulang, saya ngulik ya, saya cari di Google dimanapun lah saya cari arti kata hijau dan juga arti kata gunung. Nah hijau di dalam firman Tuhan tuh banyak disebutkan, tetapi secara general memiliki arti hijau, segar, ya kondisi segar dan makmur, puji Tuhan. Saya bilang gitu ya, kita kalau artinya bagus-bagus puji Tuhan gitu kan ya. Terus kemudian arti gunung, gunung itu memiliki arti tempat yang paling dekat dengan Tuhan. Saya waktu baca ini saya nangis, saya bilang Tuhan, biarlah nama saya jadi seperti ini, artinya bahwa saya selalu dekat sama Tuhan. Dan gak cuma itu, tetapi saya menjadi tempat di mana Tuhan juga bersemayam dalam hidup saya. Nah ada banyak orang nggak paham gitu ya, nggak ngerti bahwa di balik nama itu ada artinya. Ya nanti pulang saya kasih PR gantian cari tahu artinya ya. Mungkin kadang-kadang orang tua ketika kasih nama, oh kayaknya namanya keren nih, ya udah dikasih gitu ya. Atau ternyata memang di balik nama itu ada artinya. Nah, bicara tentang nama itu bicara yang pertama adalah tentang identitas kita. Ya, nggak mungkin ketika orang pertama kali kenalan, salam gitu ya. Saya lucu loh, kok lucu ya? Saya rajin loh, kok rajin? Ketika kenalan kita pasti akan sebutkan nama kita, bukan sebutkan karakter kita, nggak menyebutkan hobi kita bahkan, tetapi yang disebutkan nama kita. Halo, kenalan, nama saya Willis, gitu ya. Jadi nama itu melekat dengan orangnya. Makanya nama diartikan sebagai identitas seseorang. Ya, bahkan ketika orangnya sudah meninggal sekalipun nama itu tetap melekat sama orangnya. Jadi nama Willis ya melekat sama saya. Meskipun ada nama Willis yang lain, tapi nama Willis Wihatati itu melekatnya sama saya. Nggak mungkin nama ini pindah melekat ke orang lain. Jadi nama punya arti sebagai identitas kita. Ya, jadi kalau misalkan siapapun nama Bapak Ibu Saudara, itu identitasmu. Ya, kemudian nama juga menunjukkan tentang sifat dan karakter kita. Ya, biasanya kan begini. Yang tadi tuh baru dibilang, Ibu Sri bilang begini, Willis ini
ya bisa nyanyi gitu, udah langsung kesebut belakangnya ya. Atau misalkan Willis itu yang hobi makan, contoh ya. Jadi nama diikuti dengan sifat atau karakternya. Nah, dari mana kita bisa tahu sifat dan karakternya? Ketika kita bisa punya relasi, ketika kita bisa punya hubungan dengan pemilik nama itu. Dan kemudian nama juga menunjukkan harapan ya. Jadi khususnya ibu-ibu ketika hamil ya, mulai masuk bulan ke-5 biasanya udah mulai cari-cari nama ya. Nama, kalau dulu kata ibu gembala saya, nama anak sekarang susah-susah. Jadi kalau pas penyerahan anak tuh nyebutnya apa ini? Namanya susah-susah gitu ya. Kalau zaman dulu kan ya simpel. Kayak suami saya Joni gitu ya, Willis, Matius. Zaman sekarang Darren, contoh jika ada yang namanya Darren. Nah, Darren tulisannya ada apanya gitu kan, sampai nyebutnya susah gitu buat orang-orang zaman dulu ya. Nah, intinya adalah nama menunjukkan harapan. Ketika orang tua cari nama dengan harapan, anak ini akan menjadi seperti arti nama itu. Pada saat saya hamil anak saya mulai cari nama gitu ya. Karena waktu setelah menikah, kami menikah cukup, orang bilang telat. Menurut saya tepat waktu ya. Setelah menikah nggak langsung hamil ya. Kemudian saya berdoa ya, Tuhan, saya nggak mau minum obat apapun, saya nggak mau pakai cara apapun, tetapi biarlah kalau saya memang diizinkan punya anak, biarlah itu Tuhan yang kasih. Saya minta sama Tuhan. Makanya saya kasih nama anak saya depannya Samuel. Karena saya minta dari Tuhan. Kemudian nama tengahnya adalah Ethan. Ya, saya ambil Ethan itu dari suku Lewi, tim pemuji, kemaknya gitu ya. Harapannya namanya harapan ya. Saya ingin anak saya jadi tim pemuji juga. Ethan, namanya Ethan, yang artinya berlimpah, abundance, berlimpah. Saya rindu hidupnya dia bisa berlimpah sehingga dia bisa berbagi buat orang lain. Ya, kemudian nama belakangnya adalah family name dari nama suami saya. Jadi nama nggak cuma sekedar bicara tentang identitas seseorang, tetapi juga menunjukkan sifat dan karakter seseorang, tetapi juga menunjukkan harapan. Jadi mari kita cek lagi, jangan-jangan ketika kita dikasih nama ada harapan dari orang tua kita untuk kita menjadi seperti arti nama tersebut. Jadi dari nama kita dikenal sifat, karakter, dan dari nama, perhatikan, dari nama dikenal apa yang sudah pernah kita perbuat, baik atau buruk. Makanya ada istilah jaga nama baik ya. Kenapa? Karena ada juga orang yang tidak jaga nama baik ternyata. Karena dari nama orang bisa tahu, oh dia orang jahat, oh dia orang baik, dari namanya ya. Nah, hari ini kita belajar tentang nama Tuhan. Kalau tadi nama itu apa sih ya? Selama ini kita berpikir ya yang penting ada nama. Nama itu nggak cuma sekedar rangkaian huruf, tetapi nama itu ada artinya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nama Tuhan. Jadi nama Tuhan itu kapan sih pertama kali nama Tuhan dipanggil atau dikenal? Boleh next slide. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-26, jadi setelah Habel dibunuh oleh Kain, kemudian Adam memperoleh satu anak laki-laki lagi, yaitu bernama Set. Ya, di Kejadian 4 ayat 26 lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Jadi Enos ini cucunya Adam. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Di dalam terjemahan aslinya, nama Tuhan di sini dituliskan sebagai Yehova. Ya, jadi saat itu udah ada yang panggil nama Tuhan Yehova. Iya, ini pertama kali umat manusia manggil nama Tuhan dengan panggilan Yehova. Kemudian di Keluaran 3 ayat 13 sampai 14, kita tahu persis kisah Musa ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Di sini akunya itu hayah, tetapi secara tulisan mirip deh, mirip ya, beda di ini di dalam tulisan Ibrani. Sebetulnya pengertiannya sama. Aku adalah aku itu Yahweh. Tetapi perbedaannya ketika pada saat Enos menyebutkan nama Tuhan, dia yang nyebutin Engkau Tuhan, gitu ya. Tetapi pada saat kejadian Musa, yang menyebutkan namanya siapa? Tuhan sendiri. Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa aku adalah aku. Jadi meskipun nama Tuhan sudah dipanggil dalam masa keturunan Adam, tetapi pertama kalinya Tuhan menyatakan siapa identitasnya dan siapa namanya, yaitu ketika ia bertemu dengan Musa. Nah, dalam tradisi orang Ibrani, pemahaman nama ini lebih cenderung pada pribadinya, pada sifatnya, pada eksistensi orang yang punya nama. Jadi kalau di dalam budaya Ibrani ya, ketika seseorang punya anak, udah dikasih nama, kemudian nama itu harus disertai belakangnya. Belakangnya itu adalah sifat dan karakternya. Nah, nama belakangnya itu butuh tahunan. Kenapa? Karena orang tuanya perlu lihat, ini sifat anaknya kayak gimana ya, perilakunya kayak gimana ya, baru ditambahin namanya. Jadi contoh Willis gitu ya, Willis orang yang baik budi, jujur, tidak sombong. Nah itu tuh sifatnya tuh ngikutin tuh. Nah nama yang tadi itu, belakangnya itu bertahun-tahun, butuh 6-8 tahun untuk orang tua itu memberi nama kepada anaknya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sifat dan karakternya. Nah jadi pada saat Tuhan menyatakan dirinya aku adalah aku, nggak cuma sekedar ini namaku aku gitu, enggak. Tetapi ia sedang menyatakan pribadinya. Tuhan sedang menyatakan eksistensinya kepada siapa? Kepada Musa. Karena saat itu Musa lagi ketakutan. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Sedangkan selama ini dia ibaratnya ngeprok ke Mesir. Dia diangkat anak. Bagaimana mungkin dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, di dalam kegalauannya, di dalam ketakutannya, justru Tuhan menyatakan eksistensinya melalui apa? Melalui namanya. Jadi nama ini gak cuma sekedar rangkaian huruf yang tadi saya bilang, tapi nama menyatakan eksistensi, keberadaan. Oleh sebab itu orang percaya nggak boleh sekedar menganggap sebutan nama Allah itu yang satu lebih berarti daripada sebutan nama Allah yang lain. Di dalam perjanjian lama banyak banget sebutan nama Tuhan. Ya, saya punya listnya, sempat saya ngelis gitu ya. Jehovah itu banyak. Jehovah itu Tuhan Allah gitu ya. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, El Olam, Zitkenu, banyak banget. Dan setiap nama Tuhan, nah ini yang menarik, setiap nama Tuhan itu berkaitan dengan sebuah peristiwa. Peristiwa oleh siapa? Peristiwa hubungan antara Allah dengan orang di mana nama itu dinyatakan. Contoh. Bapak Ibu ingat kisah Abraham ya? Pada saat Abraham mau mempersembahkan Ishak dan kemudian nggak jadi. Kenapa? Karena Tuhan memberikan domba sebagai pengganti Ishak untuk dikorbankan. Di situ Abraham menyebut nama Tuhan dengan apa? Jehovah Jireh. Di gunung Tuhan disediakan. Ada banyak kisah lainnya. Dan setiap kali ada peristiwa di mana ada pernyataan Allah, di situ ada muncul nama Tuhan. Nama Tuhan yang berbeda-beda. Mungkin hari ini saudara bisa kenal nama Tuhan sebagai apa? Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu sabar. Ketika Tuhan menyatakan pribadinya, menyatakan dirinya, disitulah nama Tuhan ditegakkan. Sekali lagi, kita nggak bisa menganggap sebutan nama Tuhan yang satu lebih daripada sebutan nama Tuhan yang lainnya. Harus dilihat dari konteksnya.
Namun demikian prinsip dasar dalam penyebutan nama Tuhan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Dalam Keluaran 20 ayat 7 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan, jangan menyebut namaku, yaitu nama Tuhan, dengan sembarangan, sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Jadi perintah ini nggak cuma berlaku pada saat bangsa Israel menerima hukum Taurat. Perintah ini tetap berlaku sampai dengan saat ini. Perintah ini tetap berlaku buat setiap orang percaya untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, yang disebut dengan menyebut nama Tuhan sembarangan tuh kayak apa? Ya, apakah kita nyebut nama Tuhan di tempat sampah nih? Itu sembarangan. Nah, mari kita lihat ya. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan tuh maksudnya begini. Kita mengakui nama Tuhan, tapi hidup kita nggak sesuai dengan pengakuan kita. Kita bilang Tuhan berkuasa, tetapi ketika kita ketemu masalah, ketika kita ketemu pergumulan, Tuhan bisa apa? Kita udah mulai menyangkali kuasa Tuhan. Tapi kita dengan mulut kita bisa bilang Tuhan berkuasa, tapi hidup kita nggak sesuai dengan pengakuan kita. Nah, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi mari kita sama-sama cross check lagi kehidupan kita. Seringkali mulut lidah kita ini cuma jadi lip service doang sama Tuhan. Kita bisa nyebut nama Tuhan, Tuhan baik, Tuhan perkasa, Tuhan berkuasa. Tapi dalam hati, masa sih? Aku gak pernah ngalamin. Mana berkuasa? Bukti masih susah nih sekarang. Mana penyembuh? Buktinya gak baik-baik sampai sekarang. Kita menyangkali kuasa Tuhan. Nah, berikutnya menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan adalah ketika kita mengumpat. Ya. Ini saya yakin orang-orang yang mengumpat nama Tuhan, ya. Di firman Tuhan yang lain berkata begini. Dengan mulut yang sama kita bisa memuliakan nama Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama kita juga bisa mengutuk. Tapi siapa yang memimpin untuk kita bisa berkata-kata? Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka hidup kita, mulut kita memperkatakan tentang kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi ketika hidup kita lepas dari pimpinan Roh Tuhan, maka perkataan kita pun tidak di bawah pimpinan Roh Allah. Jadi kita dengan mudahnya kita bisa mengumpat, bahkan kita bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kemudian, nah ini yang mungkin seringkali kita lengah ya. Nama Tuhan tuh jadi bahan bercandaan. Atau saya pernah ketemu jadi bahan latah gitu ya. Yesus gitu. Ya mungkin dia emang latah ya. Cuma kan harusnya bisa melatih ya. Melatih lidahnya ya. Nah, ini perhatikan kenapa? Karena sekali lagi ketika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan akan menghukum siapa saja yang menyalahgunakan nama Tuhan. Kemudian yang berikutnya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan adalah ketika kita bersumpah palsu demi nama Tuhan. Benar nggak? Bohong nggak? Enggak, benar demi Tuhan. Gitu ya, pakai suara ya. Nggak boleh katanya ya. Menjelang tanggal 14. Benar demi Tuhan kita bilangnya kayak gitu kan. Tetapi kenyataannya memang kita berbohong. Di dalam Imamat 19 ayat 12 firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. Jangan berjanji demi namaku kalau kamu tidak bermaksud menepati janji itu. Sebab dengan itu kamu menghina namaku. Akulah Tuhan Allahmu. Dalam tradisi bangsa Yahudi, tiap kali orang beribadah, bikin perjanjian gitu ya, mempersembahkan korban, semua harus dilakukan demi nama Tuhan. Makanya hukum ini muncul. Jangan berjanji demi namaku kalau kamu tidak bermaksud menepati janji itu. Sebab dengan itu kamu menghina namaku. Aku Tuhan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan, dan jika itu tidak sesuai dengan kebenaran nama itu, maka itu akan mendatangkan hukuman untuk kita. Allah itu kudus, namanya kudus, dan kekudusan Allah adalah api yang menghanguskan.
Jadi jangan berpikir ketika kita hidup di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan kasih karunia, kita merasa kita bebas berbuat dosa, besok tinggal datang sama Tuhan, minta ampun Tuhan, besok dosa lagi minta ampun Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan maha pemurah gitu ya, kasihnya tak terbatas. Tapi bukan serta-merta kita jadi mempermainkan Tuhan yang akhirnya mendatangkan hukuman untuk kita sendiri. Allah tetap menjadi api yang menghanguskan jikalau kita menyangkali atau kita bertindak tidak sesuai dengan kebenarannya. Penggunaan nama Allah dalam kehidupan orang Kristen sering disalahartikan atau bahkan disalahgunakan sehingga tidak menjadi suatu kesaksian yang benar baik untuk orang Kristen maupun untuk orang non-Kristen. Orang-orang cuma punya pengertian sebatas pada kekuatan kuasa nama Tuhan, tapi gini, Tuhan penyembuh karena kamu pengen sembuh kan? Kalau kamu baik-baik aja, pernah nggak terlintas di pikiran kita mau menyebut bahwa Tuhan itu penyembuh dalam kita keadaan sehat? Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, apakah pernah kepikiran dalam pikiran kita menyebutkan Tuhan itu Allahku yang adil? Saya lagi nggak dibully, saya nggak lagi dirugikan. Tapi kita nggak kepikiran kan? Kenapa? Karena seringkali ketika kita menyebut nama Tuhan dengan karakter dan sifat Tuhan semata-mata untuk kepentingan kita, tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang ini, bangsa ini menyebut namaku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Jangan sampai kita nyebut nama Tuhan dengan bibir kita, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Jadi menyebut nama Tuhan jangan lagi untuk kepentingan kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat ngeri loh. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu bahkan demi nama Tuhan, tapi kalau kita nggak pernah punya relasi sama Tuhan, di akhir zaman nanti Tuhan bilang apa? Nggak sekedar aku tidak kenal, enggak. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita pakai nama Tuhan, tapi kita nggak pernah punya relasi dengan Tuhan. Kita jual nama Tuhan, buat apa? Buat bernubuat, untuk bikin mujizat, untuk nyembuhin orang. Tapi kita sendiri gak pernah punya relasi sama Tuhan. Nah jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa jangan sampai kita menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan kita, bahkan melakukan mujizat pakai nama Tuhan untuk kepentingan kita. Gak ada yang salah ya ketika kita mau berdoa buat orang yang sakit ya, berdoa menguatkan orang yang lemah dalam nama Tuhan Yesus, iya, tetapi harus disertai dengan pengertian yang benar. Nah bersyukur hari ini firman Tuhan ini disampaikan. Saya sendiri merasa ini firman Tuhan bicara lebih keras lebih dulu ke saya. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan firman Tuhan yang merupakan kebenaran, itu seperti pedang yang bermata dua, nggak cuma sekedar kepada yang mendengarkan, tetapi juga kepada yang menyampaikan. Jadi sangat penting untuk setiap orang percaya mengenal dan mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Karena dengan mengenal pribadi Allah, kita sedang melakukan kehendak Tuhan di dalam pembaharuan dan menjadi keserupaan dengan Kristus. Menggunakan nama Tuhan itu harus dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi nama Tuhan meskipun berkuasa tidak serta-merta kita obral, karena ada kuasa di dalam nama Tuhan.
Kita harus menyebut nama Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan, meninggikan namanya karena kita juga telah ditebus menjadi miliknya. Dan melalui namanya kita juga bisa memperkenalkan nama Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan yang belum pernah dengar tentang siapa itu Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, pertanyaannya sekarang, ini intinya yang dari tadi mungkin ditunggu-tunggu ya. Kenapa nama Tuhan disebutkan sebagai nama di atas segala nama? Saya dulu sempat ngikutin tentang ini ya. Kalau jadi MC gitu ya, apalagi MC acara-acara formal kenegaraan ya. Beberapa waktu lalu ketika gereja kami diresmikan oleh gubernur. Jadi kalau di dalam acara formal, nama yang pertama itu adalah yang jabatannya paling tinggi. Ya. Jadi itu harus disebutin. Kalau dia disebutin pertama berarti jabatannya yang paling tinggi. Kalau disebutin kedua berarti ya jabatan di bawahnya. Berarti kalau paling belakangan berarti namanya jabatannya mungkin paling rendah di antara nama-nama itu. Nama Yesus nama di atas segala nama. Jadi ketika kita sampaikan bilang begini, di pemerintah ini nama siapa yang paling tinggi? Ya presiden lah. Bapak Jokowi masih ya. Nama Tuhan di atas itu. Nama siapapun yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, nama pacarmu kayak pasanganmu kayak, nama Tuhan lebih tinggi dari itu. Bahkan nama yang kita pikir bisa menyelamatkan hidup kita. Nama yang kita pikir kalau sewaktu-waktu saya dalam keadaan susah bisa nolong saya, bisa nyelamatin saya, nama Tuhan lebih tinggi dari itu. Nah, pertanyaannya kenapa nama Yesus menjadi nama di atas segala nama? Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ke 11. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika memahami firman Tuhan ini begini, kenapa akhirnya Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama? Jadi ini kita balik lagi ke yang tadi Yahweh ya. Pada saat Allah menyatakan dirinya kepada Musa, akulah aku, yaitu Yahweh. Sejak saat itu bangsa Israel gak berani nyebutin nama Yahweh. Kenapa? Karena terlalu kudus. Kalau mereka salah sebut mereka mati. Oleh sebab itu ketika mereka ketemu huruf Yahweh, mereka akan menyebutkannya dengan Adonai. Ya, jadi kalau kita enak langsung nyebut Yahweh, orang Israel nggak ada yang mau nyebut. Ketika ketemu tulisan Yahweh, YHWH itu, mereka akan nyebutnya Adonai. Kenapa? Karena terlalu kudus nama itu. Nah, bayangkan nama yang kudus itu, nama yang sakral itu dikaruniakan kepada Yesus yang masih dalam rupa manusia. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengembalikan keilahiannya, menyatakan ketuhanannya Yesus dengan menyandangkan nama di atas segala nama, yaitu Yahweh, Tuhan. Yesus meninggalkan sorga menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia dia merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dari kerendahan itu Tuhan angkat menjadi nama di atas segala nama. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Yesus bisa dikaruniakan nama di atas segala nama, yang pertama, karena dia telah merendahkan dirinya. Dia Tuhan, tapi dia mau menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya gak cuma sekedar jadi manusia, dia taat sampai mati, bahkan mati dengan cara yang hina.
Firman Tuhan bilang apa? Orang yang direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati justru akan direndahkan. Dan firman Tuhan itu gak pernah salah. Bahkan firman Tuhan ini seolah-olah seperti menggenapi bagaimana Yesus bisa menerima nama di atas segala nama. Karena di dalam ketaatannya, merendahkan dirinya, Tuhan atau Bapa meninggikan dia dengan memberikan nama di atas segala nama. Nah, di dalam terjemahan bahasa Yunani, di dalam Filipi 2 ayat 9, di situ disebutkan, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama. Ya, nama di atas segala nama. Kata nama di situ dalam terjemahannya adalah onoma. Jadi onoma itu bukan nama. Onoma itu adalah gelar kekuasaan kedudukan yang diberikan. Ya, makanya Yesus atau Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya gelar, mengaruniakan kepada Yesus kuasa, mengaruniakan kepada Yesus kedudukan. Sebagai apa? Sebagai Yahweh. Karena kalau bangsa Israel udah bicara nama di atas segala nama cuma satu, yaitu Yahweh, Tuhan. Enggak ada yang lain. Dan dengan pemberian gelar ini, maka setiap orang yang mengakui keilahiannya Yesus akan sujud menyembah. Jadi selama kita mengakui Yesus itu hanya manusia saja, kita gak akan sujud menyembah. Atau kita pikir sama aja sama-sama manusia. Tetapi ketika gelar atau kuasa kedudukan itu diberikan sebagai Tuhan, maka semua makhluk, gak cuma manusia, semua makhluk akan sujud, bertekuk lutut, menyembah Yesus. Dan kemudian yang menarik adalah di dalam kata terakhir, di dalam Filipi 2 ayat 9-11, di situ dikatakan begini. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Yahweh, bagi kemuliaan Allah Bapa. Lucu ya? Jadi gini loh, Yesus Kristus yang diberikan kedudukan sebagai Tuhan, tetapi kemuliaan bagi Allah Bapa. Artinya apa? Bahwa Yesus sekalipun diberikan gelar sebagai Yahweh, kemuliaan itu dikembalikan kepada Bapa. Dan inilah yang menunjukkan ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus tidak menganggap ketika dia menerima nama di atas segala nama, dia lebih tinggi dari Bapa, dia lebih tinggi dari Roh Kudus. Tetapi dia menjadi sama, dia menjadi satu dalam ketritunggalan Allah. Oleh sebab itu kemuliaan gak cuma buat dia yang disebutkan Tuhan, tetapi kemuliaan bagi Allah Bapa. Memahami ayat ini, kita jadi bisa paham bahwa ketika nama di atas segala nama itu dikaruniakan kepada Tuhan, kepada Yesus, itu harus didahului dengan sikap apa? Rendah hati. Ada banyak orang pingin ditinggikan tapi gak mau direndahkan. Ada banyak orang pingin dipromosi tapi gak mau susahnya, gak mau kerjanya dulu, tetapi pingin langsung naik. Kan orang Kristen paling suka ya, engkau akan menjadi naik dan tidak turun. Amin. Amin, puji Tuhan, saya juga mau. Tapi mau naik harus ada di bawah dulu kan? Bagaimana kita bisa naik kalau kita udah ada di atas? Jadi boleh colek kanan kirinya, bersyukurlah kalau saat ini kamu akan sudah lagi di bawah ya, karena kamu akan dibawa naik. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita memahami bahwa nama di atas segala nama gak cuma sekedar bicara tentang oh Yesus sudah tahu lah nama yang berkuasa, tapi kita harus tahu ceritanya. Kenapa sampai Yesus menerima anugerah atau menerima nama di atas segala nama? Karena behind the story, dia telah merendahkan dirinya. Dia dari kerajaan sorga turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia.
taat sampai mati di kayu salib dengan cara yang hina untuk menanggung dosa kita. Dan dengan demikian Allah mengaruniakan nama di atas segala nama bagi Yesus. Penegasan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata seperti ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Makanya tadi saya bilang, ketika kita melihat Yesus sebagai manusia, ya udah kita merasa kita nggak perlu nyembah Dia. Tetapi ketika gelar atau kedudukan keilahiannya itu dikaruniakan kepadanya, disitulah nggak cuma kita, semua makhluk dikatakan di atas, di bawah, semua menyembah Tuhan. Dan di dalam ayat yang lain dipertegas di dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada siapa? Allah Bapa kita. Kembali lagi, semua berujungnya ke Allah Bapa. Yesus sedang mengajarkan kita, meskipun Dia memiliki nama di atas segala nama, namun Dia mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan itu nggak cuma punya Dia, dikembalikan kemuliaan itu kepada Allah Bapa kita. Kita seringkali pingin nama kita paling atas. Gampang kalau nama paling atas, ganti nama pakai hurufnya A. Ya pasti paling atas kalau abjad ya. Dan ketika kita menyadari bahwa dalam satu nama ini kita harus melakukan segala sesuatu, yang tadi saya bilang, kebiasaan orang Yahudi melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Apakah itu menjamin kita berhasil? Saya katakan dengan jujur nggak tahu. Tetapi satu hal yang saudara pegang prinsipnya adalah ketika kita melakukannya di dalam nama Yesus dan dengan pengakuan penuh Dia sebagai Tuhan yang berdaulat, hasilnya berhasil atau enggak, saudara nggak bakal baper. Kenapa? Karena saudara tahu kedaulatan Tuhan itu yang dimaksud melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita nggak bisa komplain Tuhan. Ya tadi tuh, saya udah melakukan ini loh dalam nama Yesus, kok nggak berhasil? Saya udah melakukan ini loh dalam nama Tuhan Yesus, kok gagal? Tapi kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Bisa jadi Tuhan bikin kita gagal supaya kita belajar lagi. Bisa jadi Tuhan bikin kita gagal supaya kita rendah hati. Bisa jadi Tuhan bikin kita gagal supaya otot kita makin kuat ketika kita nantinya ditinggikan. Jadi mari kita memahami tentang nama ini, makna dari nama Yesus, nama dari Allah yang kudus penuh kuasa, nama di atas segala nama. Dan kiranya kita nggak cuma sekedar tahu dan kenal nama Tuhan, atau bahkan kita pakai nama Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam perkara-perkara rohani, ya, melainkan mendorong kita untuk mengalami dan mengenal Tuhan. Kan ada lagunya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab, jadi pastikan jangan ganti nama ya. Nanti susah pas dipanggil kok namanya beda. Ingat, kalau Tuhan punya nama begitu berkuasa dan nama itu nama di atas segala nama, kita juga dikasih nama yang dengan nama kita Tuhan menyebut. Tuhan kenal kita dari mana? Dari nama kita. Ya. Jadi kalau kita tahu nama Tuhan dari mana? Kenal Tuhan. Kalau Tuhan aja kenal kita, masa kita nggak mau kenal Tuhan? Dan ketika kita berharap kita nggak kenal Tuhan, cuma tahu namanya Tuhan, terus kita berpikir begini, yang penting tahu nama Tuhan lah, di dalam nama Tuhan Yesus saya terima Yesus, nanti mati masuk surga.
mengenal Tuhan, kerugiannya ada di kita. Kenapa? Karena semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bisa melihat keindahan dalam hidup ini yang Tuhan anugerahkan buat kita. Saya akan tutup dengan statement yang dinyatakan oleh Max Lucado. Saya suka banget sama pernyataan ini ya. Max Lucado bilang begini, keuntungan surga. Kenapa orang sih ingin masuk surga? Karena banyak untungnya gitu ya. Katanya surga itu adalah tempat di mana nggak ada air mata, nggak ada kesusahan, nggak ada sakit, nggak ada kematian, nggak ada penderitaan, nggak ada ketakutan. Betul, itu keuntungan kita. Tetapi perhatikan, keindahannya adalah ketika kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Saudara lupa, ya. Saya ketika baca kalimat ini, saya lagi ngebayangin, mungkin kalau saya ngelihat Tuhan dalam keadaan susah, saya udah gak peduli susahnya saya udah gak peduli sakitnya saya. Kenapa? Karena Tuhan udah begitu indah. Nah, ketika kita mengenal Tuhan, fokus kita sama Tuhan. Kesusahan, sakit kita bukan berarti kita gak rasa ya, tapi kita bisa punya kemampuan untuk melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat kita akan kembali sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Menyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi pada saat kita kembali sama Tuhan, biarlah Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dan makanlah bersama dengan aku. Wow. Karena kerajaan sorga, sekali lagi, keindahannya hanya ketika kita melihat Tuhan muka dengan muka. Saya mengundang untuk pemusik dan juga pemuji. Kita akan naikkan satu pujian. Saat tiada jalan hadapi persoalan. Bapak Ibu tahu lagu ini? Tahu banget. Hari ini ketika kita menyebutkan nama Tuhan Yesus, biarlah ketika kita menyebutkan nama Yesus, menyebutkan dengan pengertian yang benar. Karena saya yakin dan percaya ketika kita menyebutkan nama Yesus dengan pengertian yang benar, dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Ada kesembuhan terjadi, iya. Ada keselamatan terjadi, iya. Ada kelepasan terjadi, iya, amin. Tetapi gak cuma sekedar berhenti sampai di situ. Gak cuma sekedar berhenti mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa itu kita lihat dan kita saksikan dan kita alami. Tetapi lebih daripada itu, bila kita kenal dekat dengan Yesus yang punya nama itu. Karena keindahannya gak cuma sekedar di namanya, tetapi keindahannya adalah ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada
buat kami. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya, ketika kami menyebutkan nama Tuhan, bahkan ketika kami melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, itu disertai dengan pengenalan kami akan Tuhan. Gak cuma sekedar nyebut nama Tuhan, maka kami merasa kami punya jaminan. Ya, Tuhan pasti mengerjakan. Tetapi yang kami rindukan adalah lebih daripada itu. Kami kenal dengan Tuhan. Kami gak cuma tahu nama Tuhan, tapi kami kenal siapa Tuhan. Kami ngalami Tuhan secara pribadi, sehingga pada saat nanti kembali kepada Tuhan, Tuhan bisa berkata, iya, aku mengenal engkau. Masuklah dan makanlah bersama denganku. Namamu nama di atas segala nama. Biarlah kami mempergunakan nama Tuhan dengan benar, gak sembarangan, gak cuma asal sebut nama Tuhan. Karena nama Tuhan begitu kudus, nama Tuhan begitu mulia, dan nama di atas segala nama itu diperoleh ketika engkau merendahkan dirimu, mati dengan cara yang hina, demi menanggung dosa kami, demi menanggung penderitaan kami. Nama di atas segala nama itu yang berkuasa menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami suka nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampuni kami kalau kami mempergunakan nama Tuhan cuma buat kepentingan kami. Ampuni kami kalau kami nyebut nama Tuhan tanpa kami kenal Tuhan. Kami nyebut nama Tuhan tanpa kami punya karakter Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini dan seterusnya kami boleh terus ngalamin Tuhan secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, angkat pujian ini. Saat tiada Yesus ada di sana. Yesus ada di sana. Harapan
Kami memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang kudus dan mulia. Nama yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan. Nama yang di dalamnya kami memperoleh kesembuhan. Nama yang di dalamnya kami memperoleh jaminan akan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami gak cuma sekedar tahu nama Tuhan, tapi kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mau menyelami Tuhan lebih lagi. Kami mau membangun relasi kami dengan Tuhan lebih lagi. Sehingga pengenalan kami akan Tuhan menjadi utuh. Sehingga pengenalan kami akan Tuhan akan membawa kami masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih, Engkau sudah memberikan satu nama yang indah, yang kami dapat sebut setiap saat, kami dapat berseru setiap saat. Dan nama itu gak pernah terlambat untuk tolong kami. Dan nama itu selalu siap sedia untuk tolong kami. Nama yang gak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan malam dan pada saat pagi hari ini, biar setiap kami yang datang dengan kondisi apapun, pergumulan, permasalahan, bahkan dengan sakit penyakit, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Segala sesuatu yang Engkau jadikan adalah baik. Dan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi kesembuhan seturut dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan.